Shalom. Shalom. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, mari kita angkat sebuah pujian dan kita masuk dalam doa firman Tuhan. Kusiapkan. Siapkan hatiku Tuhan, dengar firman-Mu saat ini. Firman-Mu Yesus masuk hadirat-Mu saat ini. Bagi jemaat-Mu saat ini, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Penolong ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Dari awal ku siapkan hatiku masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa bukan dari roti saja manusia boleh hidup, tapi oleh seluruh perkataan yang keluar dari mulut Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini sebagaimana adanya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu ya Bapa. Engkau berbicara dengan kami hari ini dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Bila Roh-Mu ada di tengah kami, mengurapi setiap kami. Urapi juga hamba-Mu, supaya hamba layak sampaikan firman itu buat jemaat Tuhan. Dalam keadaan sesukar apapun kami percaya firman-Mu akan menguatkan kami. Kami percaya firman-Mu itu menjadi rujukan sikap hidup kami. Biarlah Tuhan Engkau berfirman bagi umat-Mu hari ini, supaya iman kami tetap teguh apapun yang terjadi. Kami tetap setia iring sama Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih banyak Bapa. Biarlah Roh Allah terus berkarya di tengah kami, supaya firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi boleh masuk di hati dan pikiran kami. Kami renungkan firman itu siang dan malam serta melakukannya, supaya kami menjadi umat yang berbahagia. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa mengucap syukur dan siap untuk sampaikan firman Tuhan. Haleluya. Yang percaya kita berkata, amin. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan GBI Nafiri yang berbahagia. Kita bersyukur pada Tuhan karena masih diberi kesempatan berjumpa lagi lewat siaran streaming ini untuk belajar dari kebenaran firman Tuhan. Walaupun keadaan sulit, tidak mengganggu kita untuk terus beribadah kepada Tuhan, terus mendengar suara Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita hidup di dalam dunia ini memang tidak bisa disangkal bahwa kita selalu berinteraksi dengan banyak hal. Kadang-kadang sedemikian hebatnya keadaan itu sehingga kita lupa jati diri kita sebagai anak Tuhan. Paulus melihat keadaan itu terjadi juga 2000 tahun yang lalu di tengah jemaat-jemaat di Kolose, bahwa mereka asik dengan dunia sehingga lupa jati diri mereka sebagai pengikut Kristus. Padahal mereka sudah tahu tentang berita Injil, tahu tentang kuasa kebangkitan, tapi sehari-hari mereka hidup di tengah dunia dan bergaul dengan dunia, sibuk dengan dunia, segala perhatian tercurah pada dunia, sehingga mereka lupa kewajiban pokok mereka secara rohani untuk terus beribadah kepada Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan, keadaan itu saya pelajari zaman ini mulai menimpa banyak anak Tuhan. Tapi saya mau kita diprotek dengan firman Tuhan, supaya kita tidak terpengaruh oleh keadaan dunia ini. Apapun yang terjadi, firman Tuhan mau supaya kita meluangkan waktu seluas-luasnya untuk berhubungan dengan atas. Mari kita pelajari firman Tuhan di dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kita akan bacakan bersama-sama. Hitungan dari saya, Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat bersama-sama. 3, 2, 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Karena itu, ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, Paulus menegaskan kepada jemaat di Kolose supaya mereka jangan asik dengan dunia ini. Karena kegunaan dunia bagi jemaat Kolose pada waktu itu sangat hebat. Banyak pengajaran-pengajaran di samping pengajaran Injil muncul berebut perhatian dari jemaat Efesus. Paulus pada saat itu menuliskan surat ini supaya jemaat mulai berhenti terus memperhatikan dunia ini dan lupa perhatikan ke atas. Dia tegas katakan, carilah perkara-perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara di atas. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Surat yang sama, isi surat yang sama hari ini tertuju pada saudara dan saya. Supaya kita tidak terus-menerus disibukkan dengan keperluan-keperluan dunia ini yang tidak ada habis-habisnya. Allah mau kita tenang sejenak supaya mulai berpikir dengan perkara-perkara yang di atas, di mana Yesus ada duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara, apa yang kita pikirkan? Kalau kita pikirkan keadaan di atas, maka Allah akan membuka penglihatan rohani kita, sehingga kita mengetahui apa yang terjadi di atas, yaitu di sorga. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di atas? Pertama, di atas Allah Bapa duduk di atas takhta kemuliaannya. Amin. Seluruh jagat raya, seluruh planet-planet di angkasa, bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang terpaut pada satu kuasa, satu kedaulatan, satu otoritas, yaitu otoritas Allah Bapa di surga. Amin. Tidak ada yang dapat menandingi kuasa itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kalau kita perhatikan ke atas, kita berpikir ke atas, maka Allah ada di hadapan kita. Amin. Maka kita akan dengan segera mengetahui bahwa kita tidak berjalan sendiri, karena Allah yang Maha Kuasa itu menyertai saudara dalam setiap langkah hidupmu. Kalau kita perhatikan ke atas, maka kita tahu ada pengharapan. Di tengah saat yang sulit, dunia tidak bisa menolong, tetapi Allah sanggup menolong saudara dan saya, karena segala kekuasaan ada di tangan Allah Bapa di surga. Dia punya kuasa dengan firman alam semesta jadi. Kalau engkau melihat ke atas, engkau akan melihat juga bahwa dengan firman alam semesta dilenyapkan. Kalau engkau melihat ke atas, engkau akan melihat hati Bapa. Hati Bapa yang mengasihi engkau dan saya, yang tidak mempedulikan segala apa di dunia ini. Dia mau korbankan bahkan langit bumi dilenyapkan, tapi kasih setianya tinggal tetap buat saudara dan saya. Kalau saudara melihat di atas, maka engkau akan melihat kesibukan yang luar biasa di sorga. Engkau akan mengingat firman Tuhan bahwa Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa tadi sedang memimpin para tukang, para malaikat, pekerja-pekerja surga untuk sedang siapkan rumah bagi saudara dan saya. Amin. Sehingga ada yang mungkin susah kos-kosan, mau bayar kosan susah. Ada yang rindu mau kredit rumah belum bisa-bisa, tenang saja. Rumahmu Tuhan Yesus sediakan di surga. Baca kitab Wahyu 21 dan Bapak Ibu akan melihat bahwa betapa rumah kita itu luar biasa Tuhan Yesus sedang sediakan. Asal pikiranmu tertuju ke atas, engkau akan melihat janji-janji Tuhan. Kotanya dari emas, jalan-jalannya dari emas, temboknya dari emas tulen, dari batu-batu kisopras, dari batu permata, segala batu mulia, temboknya terbuat di sana. Sebuah kota yang luas cukup untuk semua orang percaya. Amin. Kalau kita melihat ke atas, tidak asik terus dengan dunia ini, maka kita melihat bahwa sekarang ini surga sedang siap siaga, sedang sibuk luar biasa untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus yang kedua kalinya. Saudara-saudara yang kasih, dan saya tidak melarang saudara untuk bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Itu kewajiban kita. Ya, sebagai orang percaya boleh kita mencari nafkah sebagai suami, mencari nafkah, memelihara istri dan anak-anaknya. Tapi ingat baik-baik bahwa kehidupan kekristenan tidak sesederhana itu. Tidak hanya sekedar makan, minum, pakai, habis, selesai, tidak. Sebagai orang percaya, kalau kita melihat ke atas, kita melihat bahwa ada tanggung jawab rohani kita. Amin. Supaya mempersiapkan hidup kita untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia berkata, aku pergi, aku akan sediakan tempat. Di rumah Bapakku akan ada banyak tempat. Apabila aku sudah sediakan tempat itu, aku akan datang menjemput kamu, supaya di mana aku ada, di situ kamu pun berada. Amin. Kita orang percaya dipanggil untuk pegang teguh janji firman Tuhan. Banyak orang asik dengan dunia ini, jangan lupa firman ini. Dikiranya dapat segala sesuatu itu selesai. Belum.
Janji Tuhan akan digenapi. Kita harus siap siaga untuk menerima kedatangan Tuhan. Kalau kita pandang ke atas, kalau kita berpikir ke atas, tanggung jawab kita adalah siap untuk bawa banyak orang masuk ke rumah yang kekal. Tugas rohani kita, janganlah kita abaikan, saudara kasih dalam Tuhan. Meskipun saat ini kita terkurung dalam rumah, tetapi corona atau apapun tidak menghalangi kita untuk berdoa berhubungan dengan atas. Amin. Untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Untuk telepon saudara-saudara kita, kuatkan iman mereka. Apapun yang terjadi, tetaplah berpikir pada perkara-perkara yang di atas, bukan perkara dunia ini. Kristus dan murid-murid, kalau mereka hanya berpikir masalah dunia ini, mereka tidak akan bertahan. Mereka memberikan pengajaran kepada para jemaat di gereja-gereja mula-mula, termasuk di kota Kolose. Dan apa yang terjadi, saudara? Pengajaran ini betul-betul mereka pegang teguh. Jemaat yang mula-mula dapat pengajaran ini, bahwa mereka punya pengharapan di sorga. Amin. Karena itu mereka mau mempertaruhkan segala sesuatu, harta benda, kekayaan, kehormatan, status sosial yang tinggi. Bahkan mereka mau pertaruhkan nyawa untuk karena memikirkan hal-hal yang di atas. Mereka rela berkorban karena pikiran mereka bukan sekedar di dunia ini yang sebentar saja lalu dan lenyap. Kita hanya berkemah sementara di dunia ini. Mengapa kita pusingkan segala, kita korbankan segala waktu dan tenaga untuk hal-hal yang sifatnya sementara? Pikirkan yang di atas, artinya memikirkan kekekalan. Amin. Di dunia ini boleh keadaan kita seperti apa saja, tidak masalah. Pada akhirnya terus berakhir. Saya baru baca satu berita di Portugal, nanti saya coba rekam. Dalam keadaan corona, seorang miliarder dari Portugal namanya Antonio Vieira Monteiro. Dia adalah presiden direktur dari Santander Bank Portugal. Dia melaksanakan tugas bisnis di Italia. Kembalinya kena COVID, kena corona. Tidak bisa tertolong. Setelah dia meninggal, anaknya menulis begini. Kami keluarga kaya raya, tapi ayahku meninggal seorang diri, sulit bernafas seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis dan tanpa biaya, yaitu udara. Sedangkan harta yang dikumpulkannya ternyata tidak bisa membantunya, bahkan ditinggalkannya begitu saja. Siapa yang sama kaya? GB Nafiri, jemaatnya ada yang sama kaya dengan direktur utama bank di Portugal ini? Enggak. Saya mau bilang, saudara, orang ini seumur hidupnya terus tentu bekerja dengan luar biasa, sehingga dia mencapai status yang tertinggi sebagai presiden direktur di sebuah bank di negeri Portugal. Tetapi kekayaan anaknya, anak kandungnya saksikan, anak perempuannya saksikan kepada di YouTube, dia katakan bahwa ayah saya cari sesuatu yang gratis, yaitu udara. Dia tidak bisa mendapatkannya. Dengan segala kekayaannya, dia tidak bisa menarik napas. Dia tidak bisa dapatkan napas karena tersumbat oleh corona. Saudara kasih dalam Tuhan, setiap kita boleh mati dengan cara apa saja. Ada yang corona, mungkin kita lolos dari corona, tetapi kita tidak lolos dari kefanaan. Amin. Seorang bisa tidak kena corona, tapi jangan kira dia nggak mati. Lolos dari corona, bisa mati, dia hanya tunggu jadwal. Terus kenapa kita terlalu asik dengan dunia ini, terus lupa perkara-perkara yang di atas? Asik dengan kefanaan, lupa tentang kekekalan. Saya ingatkan jemaat GBI Nafiri, supaya sebagai orang percaya, pegang teguh jati dirimu. Jangan mengandalkan dunia ini, asik dengan dunia ini saja, tapi terus andalkan Tuhan. Pikirkan perkara-perkara yang di sorga, perkara-perkara di mana Yesus ada. Hal ketiga, bahwa Yesus sedang berdoa syafaat buat saudara dan saya. Yesus di sana tidak duduk tinggal diam-diam di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia terus berdoa syafaat buat gereja Tuhan, buat saudara dan saya, buat GBI Nafiri. Amin. Kita
ada di dalam cover doa syafaatnya Yesus Kristus. Pikirkan yang di atas. Sehingga engkau yakin dan percaya bahwa seluruh jemaat ini ada dalam proteksi ilahi. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik firman Tuhan. Saya mau supaya saudara-saudara jangan terus sibuk berpikir tentang dunia ini, tentang kekhawatiran, kebimbangan. Itu dipikirkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi kita jemaat tahu mengenal kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa ada yang menjaga kita siang dan malam. Karena itu kita harus sediakan waktu kita untuk terus berpikir tentang yang di atas. Saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita dahulukan berpikir yang di atas, Tuhan Yesus katakan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Hal-hal dunia ini, kalau kita kejar pakai nafsu, dapat satu nggak cukup, dua nggak cukup, tiga nggak cukup, mau terus. Kadang-kadang nafsu kita melebihi kemampuan kita sendiri. Lalu kita khawatir, bimbang, jengkel, marah, frustrasi. Itulah yang akan kita rasakan kalau kita terus pikirkan perkara-perkara yang di bumi. Karena perkara-perkara itu semuanya apapun itu sifatnya fana, sementara. Rasul Paulus katakan kemah kita di bumi, berkemah sementara. Tapi kalau kemah kita dibongkar, Tuhan sudah sediakan kemah yang kekal di sorga. Amin. Ini yang dimaksud dengan pikirkan perkara-perkara yang di atas. Jangan terlena. Ada yang pusing karena cari duit susah. Ada yang pusing juga karena kebanyakan duit. Nggak tahu mau diapain. Sama-sama bikin pusing. Sama aja. Mau ada duit, mau tidak. Semuanya itu kefanaan. Rasul Paulus lewat firman Tuhan ini mengingatkan kita. Tinggalkan kefanaan. Dan mulai berpikir tentang perkara-perkara surga. Seharusnya saat ini seluruh orang percaya berpikir tentang kekekalan. Sehingga mereka bersuka cita karena janji Tuhan akan digenapi bagi orang percaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita melihat, kalau menengok ke 2000 tahun yang lalu, ternyata rasul-rasul itu hati dan pikiran mereka tertuju ke atas. Mereka memikirkan perkara-perkara yang di atas. Sehingga mereka mau berkorban apa saja, termasuk nyawa mereka pun dikorbankan. Kalau saudara perhatikan sejarah gereja, hampir seluruh rasul itu menjadi martir, dibunuh, disalib, disiksa. Mereka tetap setia karena apa? Pikirkan perkara yang di atas. Saya mau supaya jemaat Tuhan, jemaat Gebina Feri, mulai hari ini kita tetap seperti jemaat mula-mula. Kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau kita memikirkan perkara-perkara di atas, berarti kita dalam keadaan siap sedia untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang tidak lama lagi. Orang boleh percaya, boleh tidak, terserah mereka. Tapi Gebina Feri kita percaya janji firman Tuhan. Dia akan datang kembali dan pasti datang. Engkau siap atau tidak? Engkau berpikir tentang di atas atau tidak, terserah dirimu. Tetapi Allah pasti datang. Yesus Kristus pasti datang. Dan dia datang bukan lagi seperti dulu. Dia datang sebagai hakim. Dan tidak seorang pun bisa membela dirinya sendiri di hadapan Allah. Saat ini saudara kasih dalam Tuhan, ada kesempatan yang luar biasa untuk perbaiki kehidupan rohani kita. Kembali kepada Tuhan. Segera kembali kepada Tuhan. Supaya Allah kembali kepadamu. Hati anak-anak yang harus kembali kepada bapak-bapak. Hati bapak-bapak harus kembali. Hati jemaat harus kembali kepada Bapa di sorga. Amin. Maka Bapa terus akan memelihara hidup saudara. Apapun yang engkau perlukan, apapun yang dia tetap setia buat saudara. Kasih dalam Tuhan, mari kita angkat hati kita kepada Tuhan. Berhentilah bersungut-sungut, berhentilah dengan kebimbangan, ketakutan, kekecewaan. Berhentilah marah, berhentilah bimbang dan ragu. Mulai berharap sama Tuhan. Karena hanya di dalam Dia, saudara dan saya dapat kepastian. Hidup di dunia ini dapat kepastian, mati dapat kepastian masuk ke surga. Amin. Alkitab kurang apa lagi? Mau protes apa lagi? Hari ini Allah memanggil saudara dan saya lewat firman Tuhan ini
supaya terus berjaga-jaga. Taruh pemikiran kita surga, tempat Allah ada. Karena dari sanalah sumber pertolongan saudara dan saya. Maka itu Daud berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, ke bukit-bukit, ke lembah. Apakah dari sana dapat pertolongan? Dia mengaku sendiri, Daud mengaku sendiri, pertolonganku hanya datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Amin. Saya minta supaya kita pegang teguh firman Tuhan. Arahkan hatimu hanya kepada Tuhan. Dan nantikan pertolongan yang datang dari Tuhan. Tepat pada waktunya. Engkau tidak usah ragu dan bimbang. Allah akan menonton kita pas on time. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Dan saya akhiri penyampaian firman Tuhan. Kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Kita menyanyi sebuah lagu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Terima kasih Yesusku. Yesusku buat anugerah yang Kau beri sehari ini. Tuhan adakan syukur bagiku setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagiku. Syukur bagiku. Bapa di surga, hamba telah sampaikan firman-Mu. Biarlah firman itu jadi rema di tengah hati jemaat-Mu ya Bapa, supaya mereka terus terpelihara dalam kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan kami. Amin. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa Tuhan buat sidang jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dari surga, jamah setiap hati. Biarlah Engkau memelihara jemaat-Mu dengan kasih setia-Mu yang tidak berkesudahan. Dalam tekanan keadaan seperti ini, kami tidak berlari kepada manusia, tapi Engkau dengan firman dan kebenaran-Mu menuntun kami untuk berpikir tentang pertolongan dari atas, dari Allah Bapa di surga, tempat Yesus ada di sana. Dan kami percaya dari semua kami dalam keadaan apapun pasti mendapatkan pertolongan. Tidak satu pun Tuhan yang terabaikan dari kasih setia Tuhan. Jemaat-jemaat-Mu apapun yang mereka lakukan, Tuhan menyertai mereka. Berkati mereka Tuhan berlimpah-limpah sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya bahwa justru dalam kesukaranlah Allah menyatakan kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Allah melimpahkan menganugerahkan kelimpahan kasih setia-Mu, sehingga setiap jemaat boleh menikmatinya dengan sukacita, karena Engkau genapi janji-Mu bagi umat-Mu ya Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, apapun yang keadaan mereka, Engkau menyertai mereka. Yang sakit Tuhan, ulurkan tangan kasih-Mu dan sembuhkan mereka. Dalam berbagai-bagai pergumulan Engkau bekerja di tengah jemaat-Mu dan berikan mereka kelepasan ya Bapa. Di dalam keadaan apapun juga itu Tuhan membuat mereka bimbang khawatir, biarlah firman-Mu memberi kepastian bahwa Allah berjanji menyertai kami semua sampai kepada akhir zaman. Kami berdoa Tuhan luputkan tiap-tiap jemaat-Mu ya Bapa, supaya mereka bersuka cita karena menikmati kasih setia Tuhan. Kami berdoa buat pemerintahan kami Bapa, Presiden Jokowi, Wakil Presiden Amin Ma'ruf, para menteri, gubernur,
bupati, wali kota, camat, gubernur, sampai ke pimpinan-pimpinan terkecil di desa dan kelurahan. Kami bawa semua dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah hati Bapa ada dalam hati para pelaksana pemerintahan kami, supaya mereka mengasihi bangsa ini seperti diri mereka sendiri ya Bapa. Supaya salam Allah nyata bagi Indonesia, dan Indonesia ini boleh menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lain, karena Engkau melindungi dan memberi kesejahteraan bagi bangsa kami. Oleh pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dengan hikmat akal budi, mereka memimpin negeri ini Bapa, untuk kebaikan kemaslahatan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa Engkau berikan pada mereka kekuatan, kearifan, ketenangan, supaya dapat membimbing seluruh bangsa kami dalam keadaan yang sulit ini. Tidak kami kurang suatu apapun juga, tapi kami tetap bertambah-tambah di dalam Tuhan, karena Shalom Allah ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga buat wali kota Bekasi, Engkau berikan kekuatan bersama wakilnya dan para stafnya Tuhan, supaya dalam keadaan sulit seperti ini mereka tetap tenang untuk menuntun kota ini datang kepada kebaikan. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajar kami untuk sejahterakan kota di mana kami tinggal, karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami juga. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih atas kesempatan yang indah kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan gereja-Mu, pulihkan jemaat-Mu, supaya kami tetap setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih banyak Bapa, kami berdoa buat penginjil-penginjil, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, terutama di pelosok-pelosok pedesaan. Engkau berikan mereka kekuatan untuk terus beritakan Injil, supaya Injil kebenaran itu boleh dengar oleh banyak orang, bertobat datang mencari Engkau, jadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih banyak Bapa, demikianlah Tuhan, kami akhiri penyampaian firman-Mu dan memberkati jemaat-Mu. Kiranya damai sejahtera dari Allah yang Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan dalam kuat kuasa Roh-Nya yang kudus tetap menyertai saudara saya, mulai dari hari ini sampai hari Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Yang percaya kita berkata, Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus.